semua lah. Dari nol lah ya. Dari nol lah. Dari mulai kita ambil bahan diambilkan ya sobat ya. Obyokan. Nah kalau untuk yang proses seperti ini Bang Reza, berapa lama ini? Kalau untuk Sudah berapa lama? kalau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Rimba. Ya masih bersama Ayung Rimba ya. Jadi sekedar informasi ya, rencananya kita tuh mau menambah video ya, atau jadwal upload video. Biasanya 2 kali kan seminggu, jadi kita akan tambah jadi 3 kali. Ini agak beda ya sobat ya. Kalau biasanya kita tentang sarang atau anak-anakan burung, kita akan mencoba mengulas burung-burung lain ya, burung-burung bahan gitu ya. Nah ini di tiap-tiap video itu berbeda ya. Kita yang pertama sekali, karena nampaknya ini lagi banyak sekali ya penggemar konin ya di mana-mana, kita akan mengulas tentang konin ya. Jadi dari cara memilih bahan ya, dari ombyokan, cara penggancoran, terus apa makanannya ya, nektar ya, racikan yang tepat dan bagus ya. Jadi kita ini ada seorang sahabat ya, namanya Bang Reza ya. Menurut saya beliau ini sudah mantap lah di konin ya, sudah pakar ya menurut saya. Jadi kita akan silaturahmi dulu ke tempat dia, sekaligus kita mau lihat koleksi konin-koninnya. Katanya gacor-gacor. Oke sobat Rimba, kita langsung saja dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi sobat ya, kita sudah sampai di kediamannya Bang Reza ya, sobat kita ya. Dia ini bisa dikatakan pakar konin lah ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama lah ya. Kita akan membagikan tips supaya konin ini mudah gacor ya. Memang ada trik-triknya ya. Nanti kita akan kasih tahu ya cara memilih dari ombyokan, terus cara pakan yang bagus untuk si konin ini tadi ya. Itu dia sudah depan konin ya. Nampaknya sudah ada yang komplit ini. Wow. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Duduk, nyantai. Gimana perjalanan Bang Ayong? Enak? Hujan, gerimis. Gerimis, enak Bang. Hujan gerimis. Untung berduluan santai di sini. Mantap nih. Wah ini ya. Kalau ini masuk ke kategori konslet, ya, masuk ke kategori konslet. Dan yang kayak gini biasanya udah siap buat dibawa ke gantangan. Udah melewati berbagai macam proses, jadi bisa lah. Nanti kita coba. Gacor, konslet sama? Beda. Beda ya? Kalau konslet ya seperti ini. Kalau gacor beda lagi. Jadi deskripsi gacor dan konslet itu beda. Rajin Jos ya? juga. Oh, udah deket masih deh bunyinya. Ya. Jadi dia di titik level tertinggi konslet. Kalau untuk gacor belum seperti ini. Dan ada lagi kategori rajin gacor konslet, udah gitu aja. Rajin mendekati gacor mendekati konslet udah aman. Ini konslet ya. Sedekat awal masih dia bunyi itu tuh. Tuh. Nempel aja masih dia bunyi tuh. Enggak peduli dia. Oh, ini yang lain ini. Tuh ada satu. Ini ada yang blorok loh. Iya. Apa ini? Masih dalam keadaan mabung. Wih, cantik ya. Ganteng. Masih dalam keadaan mabung. Yang sebelahnya itu lagi dipisah karena betinanya lagi birahi tinggi dan jantannya belum begitu mahal. Padahal udah jodoh. Itu besarnya sebesar leci. Ini Badannya. Mau ini satu lagi.
itu yang dari bahan baru masuk ke gacor. Dari bahan baru masuk ke gacor. Semua sebenarnya sih semua sudah ada set betinanya, cuma belum dikunci aja betinanya karena masih belum stabil, tingkat kegacoran belum stabil ya, kadang betina yang birahi, kadang jantan yang birahi. Oh, ini satu lagi tuh. Itu mabung. Oh, lagi Mabung tuh lagi ganti buluk ya, ganti buluk. botak. Ini yang paling Nah, ini. nanti minta ininya ya, apa resepnya lah, gimana supaya cepat gacor. Kabarnya dari bahan hutan atau ombio kan Bang Reza ini Semua cuma bahan. butuh di bawah 1 minggu untuk Iya, bisa beli. kayak yang itu saya hanya butuh 4 hari dari proses bahan sampai ke gacor. Bukan rajin ya, sampai ke gacor. Yang ini. Iya. Oh, ini yang waktu itu ya. Gacor. Yang dari Om Pendi. Om Bendi ini ya. Oh, waktu itu memang belum bunyi sama sekali Bang waktu itu ya kita. Ini pakannya apa ya Bang? Itu dia nektar racikan sendiri sih. Kecil sendiri ya. Nah, Nanti Kasih tahu ya. oke, gampang. Kita berbagi-bagi bocorkan di semua. Kita sobat rimba berbagi. ya. Di sini kita berbagi, nggak ada yang kita tutup-tutupi. Jadi biar teman-teman juga biar semangat, ada motivasi buat gacorin gacuannya. Siapa sih yang jadi nggak ya, mau gacor? Sobat Rimba, jadi kalau konin Anda sudah 10 hari, sudah 2 minggu masih nggak kicau-kicau, pantengin terus di sini ya. Nanti dikasih tahu Bang Reza ya ininya. Banyak sih kendala-kendala konin yang nggak mau makan kroto, yang nggak mau bunyi udah berapa hari, udah gonta-ganti nektar, banyak banget masalah kendala konin. Cuma intinya pelajari, lihat maunya dianya aja gitu loh. Lihat karakter burung, intinya kayak Jadi gitu. coba memahami si konin ini. Paham. Lihat karakter burung, semua ada prosesnya. Untuk yang blorok ini juga baru dapat, cuma nggak tahu ya ini emang dari hutan atau kayaknya ini udah proses banget, udah lama. Emang hewannya konin yang udah sempat dipelihara, karena setahu saya untuk warna itu dia dari pakan kali. Kalau untuk hutan kayaknya nggak ada, cuma nggak tahu ya, namanya kita alam Oh, justru ya, entah dari warna alam ini- entah dari pakan. Jadi pakan mempengaruhi ya. pakan sangat-sangat mempengaruhi. Setahu saya, sepengalaman saya itu kalau untuk di alam konin itu hanya damer sih, dada merah gitu aja. Kalau untuk dia mutasi ke coklat, hitam, terus kayak blorok kayak gini, semua biasanya dari pakan. Dia dari pakan apa yang dia makan. Karena nutrisi yang terkandung, apa tercukupi atau enggak, nggak tahu. Kita kan nggak tahu nutrisi apa yang ada di alam. Ya kan udah tahu nutrisi untuk badan dia kan. Kalau kita kan hanya kasih aja nektar kayak gitu. Sekarang ada racikan-racikan yang udah kita kasih, di dalamnya ada pokok inti utama lah di dalam racikan itu, biar koninnya biar selalu sehat, segar, terus kondisinya fit terus, macam-macam. Nanti kita ulas, nanti saya bongkar semua lah Dari nol lah ya. dari nol lah. Dari mulai kita ambil bahan diombelkan ya sobat ya. Nah, kalau untuk yang proses seperti ini Bang Reza, berapa lama ini? Kalau untuk Sudah berapa lama? kalau ini konsletnya itu dari bahan ya. Kalau dari bahan saya hanya butuh waktu sekitar 3 bulan lebih lah Untuk sampai konslet seperti ini. sampai konslet seperti ini. Tuh sobat,
mau nggak kode ini kayak gini. Cuma pada intinya untuk mengkonsletkan harus jinak dulu lah. Nanti gacor itu nanti jinak nomor 1. Kalau burung udah jinak pasti enak. Ada proses-prosesnya ya. Ada proses-prosesnya. Nanti kita bongkar ya satu-satu dari. Satu-satu. Tidak perlu dari Om Yo kan ya? Nah ya, kita bongkar nanti dari bahan. Dari bahannya. Dari bahan, cara perawatan, Makan ya. pakan, harus yang seperti apa. Terus pasangan mempengaruhi nggak nih? Pasangan mempengaruhi. Ini udah setting betina. Dia masuk betina itu di 1 bulan awal. 1 bulan awal dia udah gacor, udah enak. Jadi saya coba setting betina. Ini cuma saya setting paksa sih, karena dia agak sulit dijodohkan. Jadi saya setting paksa dengan saya potong sayap. Oh iya, ada tadi Itu tuh kayak contoh ini. Tuh sobat, jadi Karena agak sulit, agak lambat ya penjodohannya. ada trik-triknya ya. Bahkan untuk penjodohan pun harus digunting tuh, lihat bunyinya. Ini tujuannya biar apa nih? Biar betinanya nggak terlalu nggak terlalu gasif, terus jadi kelihatannya itu betinanya itu kayak minta kawin gitu. Oh, kesannya seperti Kesannya birahi. seperti minta kawin, Minta kawin kondisi gitu ya. mengekspresikan kayak gitu kan. Bisa karena kan sudah Nah, mau gitu sama si jantan ini tadi. padahal sayapnya dipotong kayak gitu aja. Wah, tuh triknya ya. Dan masih banyak lagi ya. Banyak lah, nanti kita obral bareng-bareng. Ulas semua ya. Kita bongkar tuntas ya. Bongkar tuntas bareng-bareng. Dari awal ya. Dari awal semua. Jadi yang awal nanti kita bahas yang kita ulas yang dari bahan aja dulu. Bahan, baru proses penggacoran, terus sampai ke proses konslet. Jadi ada Biasanya kalau udah tahapan-tahapan ya. konslet kayak gini udah enak aja dibawa ke lapangan gitu, ke gantangan. Jadi untuk tipe-tipe konslet kayak gini ya emang tipe-tipe yang udah siap buat tarung di arena gantangan. Deket banget padahal. Karena dia udah enak, udah nyaman, Nggak peduli dia dia. nggak peduli kiri kanan. Dia udah terbiasa. Padahal ini awalnya dulu gesitnya minta ampun. Gesit banget. Secara namanya bahan ya. Bahan mau gimana pun, cuma untuk awal saya nggak mau gacor dulu. Kalau udah dapet yang gesit itu saya nggak mau gacor, saya pastikan untuk jinakan dulu. Intinya itu ya. Intinya jinakan dulu baru proses penggacoran. Untuk penjinakan pun ada 2 kategori. Biasanya saya untuk awal saya biasakan mandi di malam hari. Gitu ya. Mandi di malam hari untuk penjinakan. Terus biasakan embun, biasakan ditaruh di bawah di lantai kayak gitu. Seperti Seperti ini. ini dibiasakan ditaruh di lantai. Ini ya, tuh koleksi Bang Reja ini sangat banyak sekali tuh. Sampai ke ujung situ tuh. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu kandangnya aja tuh. Nah, kayak saya koleksi ini intinya tujuan cuma satu ya, untuk pelestarian. Jadi mau saya tangkarkan semua. Intinya Nangkar kita Bang ya. udah sama-sama tahu ini termasuk dilindungi. Jadi langka lah ya. saya cobalah, saya kumpulkan, saya coba jodoh-jodohkan. Jadi istilahnya tuh udah proses semua untuk breeding, untuk kita tangkakan. Jadi kalau udah emang benar-benar jodoh, udah enak, udah terpantau enak lah, cobalah nanti saya coba. Karena tujuan awal saya memang breeding ya, karena kita istilahnya tuh untuk ikut berpartisipasi melestarikan lah. Karena Jadi harus buat apiari. kalau apiari enggak sih, paling saya bikinnya itu kayak box aja. Nah, kalau kandang langsung seperti ini Susah biasanya, susah biasanya. mantap lah. Jadi kalau untuk
kedepannya paling niat saya ya cuma satu, ngumpulin ini sebenarnya cuma satu, jadi sama-sama kita berpartisipasi untuk melestarikan. Dan kita juga nggak usah tutup mata karena kita semua udah tahu ya, semua ini udah masuk kategori dilindungi. Jadi intinya cobalah kita berpartisipasi untuk melestarikan. Dan satu tantangan saya juga dari bahan untuk pegator, gimana sih caranya, coba ulik-ulik, coba lihat, pahami karakter burung, maunya apa sih. Kita harus pahami maunya burung, bukan burung harus pahami maunya kita kan. Gitu ya. Untuk penggacoran itu enggak, istilahnya harus ada proses-prosesnya. Ya, jadi harus memahami burung ya. Jadi sama seperti cari sarang burung ya, memahami burung. Nah, udah paham kita mudah sekali menemukannya ya. Dan sama seperti ini ya. Kalau ini sih gampang-gampang susah sih, gampang-gampang susah karena setiap konin ini beda-beda karakter, beda-beda maunya, kayak gitu kan. Ada yang nyaman, langsung nyaman di kandang kecil, ada yang nggak nyaman di kandang kecil. Ada yang maunya tangkringan yang kayak gini, ada yang maunya tangkringannya yang kayak gitu gitu. Yang itu nggak berhenti lagi ya bunyi itu. Kalau yang ini sih udah tinggal digeprak-geprak aja, nggak ada masalah. Jadi untuk proses yang seperti ini ya kurang lebih bisa dikategorikan 4 bulan lah. Ini udah gantangan ya bang ya? Siap gantang. Siap gantang. Terus juga saya pilih-pilihnya juga ada kategori-kategori konin yang nggak bisa kita asal-asal pilih. Untuk gantang itu ya. Untuk gantangan. Jadi mereka ini istilah koninnya ini kita memang benar-benar butuh yang punya mental. Walaupun dari kios gitu. Dari ombyokan. Terus nanti deh kita ulas ya masalah untuk mencari bahan konin yang memang punya mental. Ya. Mental enak lah kategorinya. Terus yang kedua dari pakan, dari perawatan, jangan sampai, karena konin ini kalau dia stres aja bisa nyilet. Jadi ada yang belum mau kerutu sama sekali ada. Jadi gimana caranya biar dia makan kerutu? Banyak macam, nanti kita Ada bongkar, triknya juga kita itu ya? ulas semua. Karena ada yang super bisa langsung makan kerutu, ada yang memang belum mau makan kerutu. Kalau untuk dari bahan Itu ada triknya untuk melatihnya. ada Silakan, semua. Bu. Kita nanti kita ulas lah satu-satu di channel Ayung untuk- Rimba ya. Apa konin ini yang makan kerutu ini penting sekali ya, karena biasanya jika tidak makan kerutu kekurangan nutrisi lah semacam itu ya, jadi biasanya nyilet ya, makanya harus sekali ya dia ini makan kerutu ya, atau mungkin bisa diakali dari pakan ya. Ya dari penyajian nektarnya juga harus benar-benar, komposisinya harus benar-benar kita perhatikan. Ini Ini- racikan sendiri. Udah racikan sendiri. Awalnya kalau dulu saya beli kan, cuma istilahnya tuh kita belum paham apa isinya apa gitu loh, kandungannya apa. Jadi coba deh saya coba bikin, saya komposisikan semaksimal mungkin dengan apa yang dibutuhkan sama apa namanya, nutrisinya, proteinnya gitu loh. Yang pasti ada poin yang paling penting di dalam racikan ini, nanti kita ulas lah khusus di channel Ayung Rimba, saya bongkar semua. Mantap. Gampang. Khusus hanya di channel Ayung Rimba. Mantap. Karena seperti kita tahu kan penggemar konin banyak sekali ya. Pasti banyak, pemikatnya pun pasti banyak. Sobat Ayung Rimba pun pasti banyak ya yang hobi di konin ini. Makanya istilahnya di Jadi sini kalau mau beli nanti ke unjukan apa-apa, jadi jangan asal beli ya. Nanti malah yang nggak punya mental, yang tuanya kecil. ada metodenya, Tuh. ada cara-caranya mencari bahan ombyokan yang prospek. Untuk kedepannya ada. Enak ya, Cara-caranya mirpan tuh tapi. nanti kita cobalah nanti ya, Bang Ayung ya, kita coba
coba cari ulas tuntas lah. mudah-mudahan ada Om Biokan dan kita dapat bahan yang mau buat kita gacorin. Kita proses nanti. Betah ya saya kalau lihat yang blorok-blorok seperti ini. Yang blorok ini masih tanda tanya saya. Apakah dia emang dari hutan? Cuma kalau untuk dari hutan kayaknya sedikit lah presentasinya, lebih besar. Ini kayaknya memang burung ini udah pernah dipelihara. Jadi yang membuat dia jadi seperti itu ya kemungkinan besar dari pakan kalau saya sih. Mungkin kekurangan nutrisi tertentu Ya, lah ya. kan nutrisinya mungkin tidak tercukupi, Kalau jadi di alam, pengaruhnya ke kalau di alam kan dia bisa memilih sendiri, pasti bisa cukup. tercukupi. Dia udah tahu apa yang mesti dia makan, apa yang mesti dia ini. Dari konin juga saya proses juga tuh sogontong, saya proses semua dari bahan, semua dari bahan. Karena yang masuk ke rumah ini nggak ada yang gacoran, baru masuk bergabung di tempat saya ini semua bahan semua. Awalnya dari bahan. Awal dari bahan semua. Saya nggak ada yang masuk ke saya ini semua itu yang gacoran, nggak ada, dari bahan semua. Jadi ada tantangan tersendiri buat kita kan. Jadi motivasi untuk diri kita sendiri. Jadi udah saya buktikan semua untuk dari tahap penggacoran itu pakan pun berpengaruh besar. Jadi kita harus sesuaikan dengan apa namanya, dengan nutrisinya, proteinnya. Kalau burung sehat kan pasti masih mau bernyanyi gitu ya. Ya. Kalau burung nggak sehat ya begitulah. Yang pasti dia baru masuk kandang pasti stres pasti. Ya, stres pasti. Ya sobat rimba, jadi jangan air gula doang ya. Ini racik nih. Nanti kita kasih tahu ya. Pasti nyilet nanti. Jangan beli bahan langsung sampai 3 gitu loh. Jangan, beli aja 1 dulu, proses dulu, gacorin dulu, udah enak, nanti baru ambil 1 lagi, proses 1 lagi. Kalau langsung proses 3 ini pasti ribet. Beli bahan juga nggak sembarangan nih Bang ya. Ya, untuk pemilihan bahannya juga kita nggak asal, jangan asal pilih-pilih. Ada ciri-ciri khusus ya. Ciri-cirinya nanti kita ulas lah. Langsung kita praktekkan. Kalau teori sih gampang semua sih. Ya. Mending kita langsung praktekin aja, nanti kita coba. Ya, itu sobat ya, makanya nanti kita akan dari Om Biokan yang mencarinya ya. Jadi konin ini kita cari yang kualitas bagus lah ya. Ya Om Biokan. Nanti ada ciri-cirinya kata Bang Reza ini. Dengan ciri-ciri tersebut yakinlah burung itu pasti. Ya percuma juga ya kalau tuh nanti kita jadiin konin mentalnya nggak ada, suaranya kecil. Nah, jadi dengan trik-trik Bang Reza ini kita bisa mengetahui lah mana yang konin yang unggul lah, bagus lah, mana yang punya keunggulan lah untuk dipelihara. Jadi jangan asal comot. Di luar itu juga ada lagi, bukan hanya seperti itu aja, ada lagi. Ada beberapa hal lah yang harus kita perhatikan. Nggak hanya 2 poin itu aja. Terima kasih Bang Reza ya masukannya ya. Nanti kita sambung ke minggu depan lagi ya tentang Cara ngerawat ya. Ya. Merawat, menggacorkan ya. Mengacorkan, mencari bahan yang bagus, pakan yang baik untuk burung-burung ini ya. Jadi itulah, dari pakan juga harus kita perhatikan semaksimal mungkin, harus wajib. Ya sobat rimba, sampai di sini dulu ya. Kita sambung minggu depan ya. Terima kasih banyak ya sudah kita yang rimba. Buat Bang Reza, terima kasih masukannya. Nanti kita ulas-ulas semua tuntas Ya. ya. Oke.